Beda halnya dengan jikalau saya dibutuhkan kembali, kaitannya dengan hal supranatural. Baru saya datang lagi ke Subang gitu kan. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan kegiatan supranatural, ya buat apa saya cari-cari gitu? Buat apa saya mengada-ngada atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali nih dengan saya, Heri Susanto tentunya. Cuman kali ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di samping saya ini sudah ada orang yang mungkin ya sudah banyak mengenal beliau itu, yaitu Ki Sodobono ya. Saya pada hari ini sangat merasa bahagia sekali karena pada siang hari ini itu alhamdulillah saya bisa bertemu nih dengan Ki Sodo nih. Nah, teman-teman ingin tahu saya berbicara apa nanti dan apa saya akan berbincang dengan Aki. Mudah-mudahan Akinya juga mau nih berbincang dengan saya. Selamat sore nih Ki. Selamat sore. Terima kasih Ki, sehat Ki? Alhamdulillah Kang Heri, sehat banget alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki, seperti saya bilang ya tadi juga kepada teman-teman para subscriber Heri dan seluruh penonton yang mungkin kebetulan lewat melihat channel saya ini nih berbincang dengan Aki. Saya ingin menanyakan nih kepada Aki. Ini langsung jadi nih, langsung tanya-tanya nih, gitu kan ya. Saya ingin menanyakan kepada Aki nih ya, karena memang kita itu teman-teman sebenarnya sudah sering berkomunikasi dari dulu ya Ki. Iya, dari awal-awal masalah ini, dari awal kasus ini, dan baru kali ini saya juga bisa bertemu dengan Aki ini setelah 100 hari lebih. Ya, betul sekali. Dan yang ingin saya tanyakan sebetulnya tadi juga sudah Aki sampaikan nih ya. Saya sedikit kaget juga memang karena memang Aki tadi berbicara tentang dukun, ya kan ya? Ya. Dukun itu kata Aki itu bisa dikatakan orang yang ahli ya? Ahli. Orang yang ahli di bidangnya tentunya ya? Betul. Nah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ada kaitannya Ki. Saya melihat itu ada Ki Sodobono di sini. Nah, sementara saya setelah bertemu dengan Aki, ternyata itu orangnya masih muda gitu Ki. Dan kalau di Sunda, yang namanya Ki itu Aki lah. Asal kata dasar dari Aki, itu orangnya sudah tua, bisa dikatakan sudah punya cucu gitu ya. Nah, tetapi begitu saya ketemu dengan Ki Sodobono nih, istilahnya masih sangat muda banget gitu ya. Mungkin karena kelihatan tua saja, karena Aki ini sekarang pakai belangkon nih. Padahal saya pernah melihat nih di salah satu kontennya, beliau sedang menggunakan kemeja waktu itu ya. Jadi, beda itu sangat jauh Ki, sangat mudah banget. Iya. Dan sepertinya mungkin Aki juga tidak jauh berbeda dengan saya ya. Iya Kang, benar. Kalau usia? Ya, gini Kang, saya jawab dulu masalah saya pakai belangkon nih. Ya. Saya pakai belangkon itu pertama tadinya nggak mau pakai. Ya. Terus karena pernah sekali saya pakai, terus banyak antusias juga dari teman-teman. Saya ngikutin teman-teman, jadi akhirnya make. Terus filosofi dari belangkon ini sebenarnya lebih kepada apa ya? Kan kalau yang ininya panjang nih, nih katanya nih, saya kalau salah dikoreksi juga nih kan. Kalau ininya panjang, talinya panjang, itu menandakan adalah pengembara. Oh, pengembara ya? Kenapa dibilang begitu? Mungkin kalau kita mau bercandanya, ya bisa buat ngelap keringet kan karena pengembara. Oh, pengembara, betul sekali. Bener ya? Kalau yang ininya pendek-pendek kan biasanya abdi dalam. Ya, yang di dalam rumah gitu ya, maksudnya yang kerajaan gitu, ini kan nggak ada ininya ya. Yang saya tahu, kalau salah dikoreksi. Jadi kalau ini pengembara, mungkin bisa mewakili saya memang dalam masa-masa mengembara lah, maksudnya berpetualang, explore, mencari menguak misteri dan sebagainya. Jadi
Ini mewakili bahwa simbol bahwa saya masih muda dan mengembara. Nah, yang kedua lagi kaitannya dengan aki. Nah, ini mungkin ini saya nanyanya khusus aja ke Aki nih ya, karena kebetulan saya ke Kisodo lagi sedang sama Kisodo nih. Dan banyak lagi kan aki-aki yang lainnya kan ya. Iya. Tapi karena memang hari ini saya dengan Aki, saya menanyakan kepada Aki aja, apakah mungkin jawabannya ini bisa mewakili aki-aki yang lain atau tidak? Kayaknya bisa. Jadi gini. Sebenarnya kata ki sama aki itu beda. Iya. Kalau aki itu ya dipastikan adalah orang tua. Iya. Ya, tapi karena kan nggak mungkin kita manggil orang tua aki orang suka susah manggilnya ki gitu ya. Tapi arti kata ki sendiri yang dimaksud ki itu adalah sebenarnya bisa dibilang tuh gini kayak bung. Iya. Atau kalau bahasa sekarang tuh kayak bung atau tuan. Iya. Atau bisa dibilang katanya pemuda. Kisanak mau kemana? Iya. Itu kan sapaan kepada tuan mau kemana. Iya. Nah, arti kata ki itu tadi tidak dibaring dengan aki. Iya. Ki sendiri itu adalah sebenarnya anak muda. Salah. Nah, itu dah. Banyak orang mungkin banyak yang nggak tahu. Iya. Yang dimaksud ki itu adalah anak muda atau pengembara. Itu kan. Jadi harus bisa membedakan kata aki sama ki. Iya. Jadi itu yang mungkin banyak orang asumsinya salah kaprah tuh. Iya. Kata aki itu kalau dalam bahasa Indonesia ya mungkin bisa jadi aki orang tua itu tadi. Tapi kalau dalam kalau nggak salah kalau di buku besar bahasa Indonesia ki itu nggak ada. Iya. Adanya aki. Adanya aki. Ya boleh dicek deh coba deh nanti. Berarti kalau di dalam film ya, kayak suka nonton film misalkan contoh Tutur Tinular dan lain sebagainya, ada yang namanya Kisanak. Ya. Dia panggilan kepada orang yang belum baru dikenal. ketemu. Iya. Berarti memang ya itu tadi ya. Filosofinya gimana, Ki? Filosofinya adalah ya tuan atau bung. Oh, tuan atau bung. Jadi kayak sebutan kayak itu kalau digabungkan dengan Kisanak akan menjadi kata tuan mau kemana atau Anda mau kemana. Oh iya. Atau orang yang kata lebih sopan. Bung, Anda mau kemana, Bung? Betul sekali. Atau enggak, jadi tidak mengarah kepada kamu mau kemana. Itu mungkin menurutnya kurang sopan. Tapi kalau sebut Kisanak mau kemana, itu lebih halus lagi dibandingkan kata kamu mau kemana. Mungkin dalam bahasa dulunya ya. Nah, kata ki itu dibandingkan kata orang yang tidak kenal sebagai pengembara atau ya pemuda tadi itu. Iya. Itu kan. Oh, seperti itu. Saya baru tahu sekarang. Soalnya ini saya melihat banyak ya. Ya terutama pada hari ini saya ketemu dengan Kisodo nih. Ya sebenarnya sangat muda sekali gitu, masih muda lah istilahnya kan. Iya. Mungkin jadi, biar teman-teman tahu semua nih arti dari ki itu tadi. Iya, jadi sekarang teman-teman tahu ya bahwa yang namanya arti daripada ki itu sendiri tadi sudah dijelaskan. Ki, dijelaskan lagi, Ki. Ya, intinya ki adalah ya sebutan bagi pemuda atau pengembara. Pemuda atau pengembara. Oh ya, jadi teman-teman semuanya, jadi pantas saja kalau begitu Cucok nih bahwa namanya Kisodo itu pantas karena memang menurut saya Kisodo ini masih pemuda ya. Ya, bisa jadi gitulah, pengembara lah ya. Masih pengembara ya. Pengembara menguak misteri. Oke, betul, Ki. Nah, teman-teman itu sudah dijelaskan sama Aki, tetapi sebenarnya saya sudah banyak mengenal Aki. Ya. Jadi dari jauh sebelumnya, Ki. Sebelum kasus yang terjadi di Subang ini. Oh, gitu ya? Iya, saya juga banyak. Iya, saya sebenarnya sering nonton YouTube juga lah. Wah, jangan-jangan nonton YouTube yang saya komentarin nih. Ya, dan saya rasa Aki itu bisa dikatakan senior kalau menurut bagi saya nih. Wah, masa sih Kang? Iya, maksudnya itu lahirnya lebih dulu Aki gitu loh. Oh gitu ya? Iya, maksudnya konten YouTube-nya? Konten YouTube-nya. Oh. Saya kan melihat, tapi ya melihat seperti itu ya. Jadi saya pernah melihat gitu kan, melihat Aki, makanya begitu saya sekarang bertemu, saya sangat senang. Saya bisa bertemu dengan orangnya nih. Iya kan? Karena bisa dikatakan beruntung lah. Belum tentu teman-teman yang lain ya bisa bertemu juga nih ya. Iya, sama-sama. Saya juga Kang Eri. Ya, istilahnya saya melihat di sini Aki sangat baik sekali ya. Beda nih kalau lagi ngonten, apalagi kalau lagi ada acara spiritual kan Aki serius nih ya. Ternyata di sini Aki juga sangat pandai filosofinya dan segala macamnya. Akhirnya nanti saya dapat banyak belajar juga gitu. Iya Kang Eri, sama-sama Kang. Nah, Aki,
setelah ini kembali lagi kepada kasus yang terjadi di Subang, Ki. Saya sering melihat juga ya, dulu Aki selalu update terkait kasus di Subang. Nah, alasan Aki saat ini tidak terlalu banyak ini. Ini mungkin, ini kenapa nih Ki gitu? Boleh Iya. tahu nggak Ki gitu? Jadi intinya itu nggak ada, tidak semua kehidupan itu selalu harus dikaitkan dengan hal goib atau supranatural. Iya. Karena kan background saya itu, jadi konten saya seperti itu. Jadi menurut saya kalau seandainya tujuan utama saya sudah selesai, ya sudah. Gitu Kang, maksudnya tujuan saya sudah selesai dan sudah. Kaitannya dengan tujuan saya berhasil atau tidaknya, wallahu alam, Allah yang tahu dan teman-teman sekalian yang menyaksikan dan membuktikan sendiri gitu. Jadi kalau saya berhenti itu memang menurut saya sudah saya tidak dibutuhkan lagi untuk kaitannya dengan dunia supranatural di kasus itu. Beda halnya dengan jikalau saya dibutuhkan kembali kaitannya dengan hal supranatural. Baru saya datang lagi ke Subang gitu kan. Tapi kalau tidak ada hubungan dengan kegiatan supranatural, ya buat apa saya cari-cari gitu? Buat apa saya mengada-ngada atau memberikan cerita yang ngarang-ngarang misalnya, atau malah justru saya memperkeruh suasana. Saya nggak mau. Mendingan saya udah, ya sudah stop. Gitu. Seperti itu ya. Ya, tetapi sekali lagi pada hari ini saya sangat senang ya, karena Aki sudah, ya saya secara pribadi sudah bisa bertemu dengan Aki ya. Dan intinya kalau menurut pendapat saya Aki ya, saya sangat menghargai apa yang disampaikan oleh Aki ya. Intinya Aki menyampaikan bahwa tidak perlu dikaitkan dengan supranatural, dan akhirnya Aki memutuskan untuk sementara berhentilah ya. Ya memantau saja. Memantau saja ya. Ngeliat channelnya Kang Heri aja. Gitu ya. Jadi lihat update-nya. Jadi nggak sepenuhnya saya juga berhenti, tapi saya terus akan menyaksikan terus di belakang layar kalau bisa. Tetapi begini Ki, kalau untuk cara pandang saya sendiri nih, saya tidak membawa dan saya tidak akan mempengaruhi apa yang menjadi sebuah keputusan Aki ya. Nah, tetapi secara pribadi saya ini, kita ini bisa memberikan sesuatu sesuai dengan ya kalau berbicara tentang Aki tadi sesuai dengan keilmuan lah. Sesuai dengan apa yang kita bisa gitu kan. Intinya berbicara tentang tadi kenapa saya sekarang masih terus update ya. Jadi mungkin kalau filosofi saya akan begitu bagus apabila